Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Mari kita mengawali permenungan kita dalam mempersiapkan tempat bagi Tuhan pada hari Sabtu ini dengan terlebih dahulu kita berdoa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara terkasih, permenungan kita sore hari ini saya beri judul Api Cinta. Kita tahu api, ya kita memahami apa itu cinta. Tapi mungkin Anda bertanya, loh apa hubungannya kita mempersiapkan tempat bagi Tuhan? Apa hubungannya kita berjalan dalam masa Advent bersama Santa Teresia Lisieux dengan api cinta? Kemudian kaitannya dengan bacaan yang kita dengar dalam misa hari ini. Para saudara, hari ini dalam Injil, Yesus menyebut Yohanes Pembaptis itu sebagai Elia yang akan datang. Nah, kita harus memahami bahwa Elia, posisi dan kehadirannya itu penting bagi umat Israel. Karena mereka percaya bahwa sebelum Mesias datang, Elia akan datang terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan jalan dan tempat bagi Mesias. Nah, sekarang Yesus mengatakan bahwa Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Nah, Elia, kalau kita mengenal sosok Elia, itu tidak jauh-jauh dari api. Nah, ketika dia berperang melawan 450 nabi palsu, nabi Baal, Elia mengajak mereka bertaruh. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit untuk membakar habis kurban bakaran, kurban persembahan yang mereka buat. Elia sukses. Persembahannya dilalap api dari langit. Kemudian Elia diceritakan tidak mati. Elia kembali naik ke surga, naik kereta berapi. Wah, sangar ya, kereta berapi. Api yang dimiliki, digambarkan, dilekatkan, dilukiskan dengan diri Elia ini menggambarkan sosok cinta yang begitu mendalam dalam diri Elia kepada Tuhan. Cinta Elia kepada Tuhan itu tak habis-habis. Mengapa? Dalam suatu kesempatan Elia berkata, "Semua orang meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tinggal aku sendiri ini berdiri di hadapan-Mu." Mengapa Elia begitu tegar
sanggup sendiri di hadapan Allah meskipun yang lain meninggalkan Allah. Karena Elia mencintai Tuhan. Hati dan jiwanya sudah dibakar oleh kasih Tuhan. Maka tidak mengherankan Elia lekat dengan api. Dan api ini adalah api cinta. Kita umumnya tahu cinta itu panas, membara, membakar. Nah, saudari dan saudara terkasih, inilah yang menarik. Santa Teresa Lisieux kita kenal, kita pahami dengan tegas mengatakan, panggilanku adalah cinta. Cinta yang membakar seutuh-utuhnya. Maka dalam bukunya ini, Kisah Satu Jiwa, di sini Story of Soul, pada manuskrip B, halaman 188, Santa Teresa mengatakan begini. Aku mengerti dengan sangat baik bahwa hanya cintalah yang membuat kita diterima oleh Tuhan. Dan cinta ini cukup baik untuk dikejar, untuk diusahakan. Nah, kalau hanya cinta yang memungkinkan kita diterima oleh Tuhan, mengapa tidak diperjuangkan? Mengapa tidak diusahakan? Dan Santa Teresa rela terbakar sehabis-habisnya demi kasih Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, saudari dan saudara terkasih, apakah kita mencintai Tuhan atau enggak? Pasti Anda akan menjawab, yes, ya, aku mencintai Tuhan. Tetapi mari kita cek, mari kita lihat apakah itu benar kita mencintai Tuhan atau hanya omong-omong saja, omong kosong, hanya di mulut, bukan di hati. Ada tanda kalau seseorang itu jatuh cinta. Anda yang sudah berkeluarga, Anda yang sudah memiliki pasangan hidup, Anda yang sudah pernah berpacaran, mengerti rasanya jatuh cinta. Bahkan Anda yang jomblo sendirian pun pasti pernah mengalami rasanya jatuh cinta. Pertama, kalau orang jatuh cinta itu, dia akan selalu teringat dengan orang yang dia cintai. Kehadirannya, wajahnya, aromanya, apapun itu selalu terngiang-ngiang. Nah, apakah kita memiliki hal yang sama dengan Tuhan, dengan Yesus? Mungkin kalau dengan Tuhan gitu kan susah ya membayangkan. Tapi kalau dengan Yesus, lebih jelas. Ada banyak gambarnya. Ada banyak perwujudannya yang kita lihat. Apakah bayangan akan Yesus itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita, dalam hati kita? Apakah kalau kita membayangkan Yesus dekat dengan kita atau kita mendekat kepada Yesus, hati kita berdebar-debar? Mengapa? Itu seperti kalau orang jatuh cinta. Kalau dia dekat dengan yang dicintai, kekasihnya itu dekat dengan dia, hati berdebar-debar. Apakah kita memiliki rasa seperti itu? Bahwa kita ingin dekat dengan dia, kita ingin selalu di sampingnya. Kita ingin Yesus ada. Bahkan kita tidak mau terpisah, bahkan sebentar pun nggak mau. Itu tanda cinta. Tanda jatuh cinta lebih tepatnya. Karena kemudian kalau kita lihat ya, pasangan suami istri yang sudah menikah lama, terkadang getaran-getaran ini nggak muncul lagi. Tapi bukan berarti mereka tidak saling mencinta. Mereka tetap mencinta. Mereka, misalnya kenapa suami istri memakai cincin, itu sebagai pertanda dia sudah diikat oleh kasih dengan seseorang. Pun demikian dengan kita. Kita pun sudah diikat oleh kasih dari Allah. Kita diikat oleh darah Kristus yang menebus kita sampai mati. Dan Dia yang agung, Allah itu rela turun menjadi manusia demi kita yang berdosa ini. Kita nggak pantas sebetulnya
Tapi Allah begitu mencintai kita, maka Allah rela turun menjadi manusia demi kita. Nah, kembali pertanyaannya, apakah aku mencintai Tuhan? Apakah aku mau membalas kasih-Nya? Meskipun aku tidak pantas dicintai, tetapi Allah mencintaiku lebih dulu. Maukah aku membalasnya? Memberikan kasihku yang utuh, yang sejati kepadanya. Mungkin kita juga bingung, apa artinya memberikan kasih yang utuh, yang sejati kepadanya? Pertama, apakah kita mau menjadikannya yang pertama, nomor satu, untuk segala hal? Untuk segala situasi, kita akan bertanya, apakah kalau aku melakukan ini, Yesus senang atau tidak? Apakah kalau aku buat itu, Yesus senang atau tidak? Itu seperti halnya begini. Anda sudah berpasangan. Kemudian ada orang lain mengajak, ayo foto dong. Lalu Anda mikir dulu, kalau saya buat ini lalu nanti pasanganku bagaimana perasaannya? Nah, kita memikirkan dulu pasangan. Jadi sama dengan Yesus, kalau kita membuat sesuatu, membuat segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan, banyak hal itu, kita bertanya dulu dalam hati, kalau aku buat begini, kira-kira Yesus bagaimana? Apakah dia marah? Apakah dia cemburu? Apakah dia tidak suka? Atau dia gembira? Dia mendukung? Nah, di sini tanda bahwa menjadikan dia nomor satu. Kita membuat segala-galanya bagi dia. Dan itu sungguh akan mudah jalannya kalau memang kita benar-benar dibakar oleh api cinta tadi. Dan orang Jawa mengatakan cinta itu karena kebiasaan. Tresno jalaran saka kulino. Kalau kita membiasakan diri menyebut nama Yesus, mengingat Dia, mempersembahkan segala sesuatu kepadanya, dalam banyak hal kita bertanya kepadanya, api cinta itu akan membesar. Tapi kalau kita tidak membiasakan, api cinta yang sudah ditanam Yesus di hati kita akan pudar. Maka saudari dan saudara terkasih, hari ini sudah tanggal 12. Persiapan kita untuk menata suatu tempat yang baik bagi Yesus sudah tidak lama lagi. Semoga kita tidak terburu-buru pada akhir, tapi kita bisa menyiapkan dengan teliti dan baik, agar Yesus kerasan tinggal di rumah hati kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.